Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang pelajaran bahasa Indonesia. Nanti itu sebelum saya melanjutkan pertemuan pembelajaran kali ini, saya berharap mudah-mudahan kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya telah kita bicarakan mengenai pengertian teks berita, kemudian struktur dan unsur kebahasaan dari teks berita. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan berkaitan dengan topik pembelajaran, yaitu penyusunan teks berita. Jadi sekarang sudah kita mulai belajar menulis atau menyusun sebuah berita. Anak-anak, yang perlu kita siapkan sebelum kita menyusun berita, tentunya Pak Anwar mengingatkan, sudah sering kita ikuti berita baik di media cetak seperti koran atau di media sosial. Begitulah berita. Jadi isinya adalah bisa melaporkan tentang berbagai macam peristiwa, kejadian yang ada di sekitar kita untuk kita jadikan sebagai bahan penulisan sebuah teks berita. Anak-anak, kalian telah tahu bahwa dalam teks berita itu ada unsur-unsur berita, ya. Sudah seperti kemarin, yaitu dalam istilah adik simbah atau 5W1H. Itu yang menjadi pedoman kita di dalam penyusunan teks berita pada pertemuan kali ini. Oke, bagaimana? Sudah siap? Baik, dilanjutkan Pak Anwar. Nah, dalam penyusunan teks berita kita akan mempelajari dua hal, yaitu langkah penyusunan dan langkah penyuntingan. Pada pertemuan kali ini kita fokus saja dulu pada langkah penyusunan teks berita. Setelah selesai nanti baru kita akan melakukan penyuntingan. Mungkin caranya Pak Nur akan menyilang. Misalkan milik teman satu, saya suruh menyunting teman yang lain. Begitu sebaliknya. Baik, sekarang kita pada fokus pada langkah penyusunan teks berita. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menyusun teks berita. Saya ingatkan bahwa dalam pelajaran kemarin, ini di buku kalian bisa membuka, ya kan? Adalah ini unsurnya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, ya. Ini dalam berita itu, kalau orang mau menyusun berita, paling harus ada ini, harus ada unsur 5W1H ini. Untuk itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, selanjutnya Pak Nur mengingatkan, orang menyusun berita, ini perhatikan struktur atau susunan berita itu. Di atas sendiri itu ada judul berita. Jangan sampai lupa, ya. Jadi beritamu nanti kamu beri judul. Apa judulnya? Misalkan Persami di UPT SMPN 3 Sedayu dalam rangka kenaikan tingkat pramuka penggalang. Nah, itu judul berita. Atau mungkin di desa kalian ada peristiwa karnaval tahunan di desa Sidomulyo Sedayu. Itu judul. Nah, untuk menulis berita yang berjudul karnaval tahunan Agustusan di desa Sidomulyo itu, apa yang perlu kalian tuliskan? Tentunya kamu sudah mengadakan pengamatan terhadap peristiwa yang akan kamu beritakan tadi. Nah, berita tadi karnaval Agustusan tahunan di Sidomulyo itu harus kita uraikan menjadi apa? Yang pertama, kepala berita atau lead, kemudian tubuh berita, yang terakhir adalah ekor berita. Jadi kamu uraikan tadi karnaval Agustusan di Sidomulyo itu kamu jabarkan seperti ini. Yang pertama, kepala berita.
disinilah yang nanti kamu tuangkan unsur 5W1H itu di lead ini, di kepala berita, baru penjelasannya di tubuh berita, ekor berita, penjelasan lebih lanjut. Memang kadang-kadang berita itu hanya terdiri dari judul, kepala berita atau lead, dan tubuh berita. Ekor berita kadang tidak ada, boleh seperti itu, tapi sebaiknya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat sebuah berita di koran, kamu cari judulnya mana, lead atau 5W1H-nya mana, kemudian penjelasannya di mana, paragraf yang mana, begitu sampai ekor berita. Ini adalah cara menyusun sebuah berita, anak-anak. Nah, ini ya, kalian bisa melakukan latihan, mencoba latihan dengan menggunakan ini. Kepala berita paragraf keberapa, isinya apa dalam kepala berita itu? Apa tadi kepala berita itu? Lead. Apa? Saya ingatkan, di sini biasanya ada isi pokok berita itu yang terrangkum dalam 5W1H atau adik Simba. Kemudian tubuh, oh paragraf ini dan ini, tubuh. Mengapa kok dikatakan tubuh? Isinya apa? Mungkin jabaran, rincian lebih lanjut dari apa yang dijelaskan di kepala berita tadi. Kemudian terakhir adalah ekor berita. Bagaimana anak-anak? Oke, sekarang dilanjutkan Pak Anwar, langkah-langkah menyusun teks berita. Yang pertama adalah memilih peristiwa. Contohnya tadi, Karnaval Agustusan di desa Sidomulyo, atau apalagi peristiwa atau kejadian, mohon maaf, mungkin ada banjir bandang, gunung meletus, kebakaran, atau mungkin pentas seni di sekolah kalian, persami, atau kelas meeting, kegiatan UTS. Kemudian mengumpulkan informasi yang mendukung terhadap berita yang akan kamu sampaikan itu, kamu susun itu. Anak-anak, dalam berita tolong jangan memasukkan pendapat, apalagi hal-hal yang kamu tidak mengetahui. Karena apa? Berita itu tidak boleh merugikan kepada orang lain. Jadi intinya, artinya berita itu harus ditulis berdasarkan fakta atau kenyataan kejadian itu. Kemudian menyusun berita, baru menentukan judul. Berilah judul berita itu yang menarik supaya orang tertarik untuk membaca berita yang kalian tuliskan itu. Saya ingatkan, di dalam menulis berita ada kaidah-kaidah kebahasaan yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, berita itu harus ditulis dengan bahasa baku, bahasa Indonesia ya, yang baik dan benar. Tentunya yang komunikatif, mudah dipahami. Kemudian kalimat langsung boleh. Jadi dari sumber berita itu, misalkan karnaval di desa, mungkin kamu perlu mewawancarai Bapak Kepala Desa atau Ketua Panitia. Nah, kalimat-kalimat yang diucapkan Bapak Kepala Desa atau Ketua Panitia itu kamu kutip secara langsung, itulah namanya kalimat langsung, untuk menguatkan bahwa apa yang kamu uraikan itu sebagaimana bersumber pada orang atau sumber aslinya, sehingga orang yang membaca itu akan percaya terhadap kebenaran laporan atau berita yang kamu sampaikan. Konjungsi bahwa, konjungsi temporal, kemudian lalu, kronologis, urutan 1, 2, selanjutnya keterangan waktu, kemarin, tadi, bulan depan, ketika turun hujan, itu adalah keterangan waktu. Kata kerja mental. Nah, ini apa sih kata kerja mental itu? Di sini dijelaskan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran, seperti membayangkan, berasumsi, berpraduga, memikirkan, itu namanya adalah kata kerja mental ya. Ini istilah baru barangkali, yang dimaksud dengan kata kerja mental itu seperti memikirkan, membayangkan, artinya kata kerja yang terkait dengan kegiatan pemikiran, hasil pemikiran. Tuh. Dilanjutkan Pak Nar lagi sekarang. Nah ini ya, sama tadi, ini pengulangan yang ada di atas tadi.
langkah-langkah menyampaikan berita sebagai berikut. Menentukan sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Ya, jadi kalau berita itu hanya seperti sekarang COVID-19 itu jelas menarik. Mengapa? Karena peristiwa itu menyangkut tidak hanya satu negara, bahkan beberapa negara di dunia. Tapi kalau peristiwa itu lingkupnya di RT, mungkin tidak banyak menarik untuk orang membacanya. Mendatangi sumber berita, apa istilahnya kalau wartawan? Mengadakan wawancara. Apa ya? Yakni dengan mengamati langsung, mewawancarai orang yang berhubungan dengan peristiwa itu, Bapak Kepala Desa, Kepala Sekolah, Ketua Panitia, mencatat fakta-fakta dengan kerangka, dengan pola adik simba atau 5W1H. A, apa? Di mana, K, kapan, si, siapa, M-nya mengapa, B, bagaimana. Dari pokok-pokok inilah kita uraikan, kita susun sebagaimana tadi. Ini menjadi judul, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Ini langkah-langkah yang harus kita lakukan di dalam menyusun sebuah berita. Saya kira itu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Untuk pendalaman materi bisa kalian lihat video berkaitan dengan cara menyusun berita dengan link seperti yang ditulis Pak Anwar ini. Nah, latihan yang harus kalian lakukan di buku kalian halaman 21 B dan C ini, ya, ini kamu lengkapi. Apa yang ditanyakan? Ya kan ya? Kamu akan membuat berita tentang pementasan drama atau boleh yang lain lah, tidak drama, apa persami atau apa boleh. Pak Anwar tidak membatasi seperti di buku ini, ya. Pertanyaan yang akan kamu ajukan kepada pemimpin dan anggota teater tersebut, misalkan apa, kepala desa, berkaitan dengan apa tadi, misalkan pembangunan jembatan di desamu. Nah, apa yang kamu tanyakan kalau kamu ingin apa? Untuk memperoleh bahan-bahan yang akan kamu jadikan berita. Apa? Berarti apa? Pembangunan jembatan. Siapa yang membangun jembatan itu? Kapan dilakukan? Di mana itu? Di RT RW berapa? Mengapa pembangunan itu harus dilakukan? Bagaimana? Berarti urutan peristiwanya kamu uraikan. Kemudian kamu tuliskan menjadi tulislah sebuah berita dengan peristiwa yang kamu temukan sendiri tadi itu. Susunlah berita dengan langkah-langkah yang telah kamu pelajari. Ingat, berita itu paling tidak harus punya judul, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kalau sudah selesai, kalian kirim ke WA grup kelas kita atau Jabri ke Pak Anwar. Saya kira itu anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Dan saya akhiri, ini bahan ini disarikan atau ditulis Pak Anwar berdasarkan sumber-sumber yang sudah ada dari Bahasa Indonesia kelas 8 Kemendikbud 2008 yang ditulis oleh Bapak Kosasi, kemudian buku PowerPoint dari Intan Pariwara ditulis Ibu Stianingsi, dan website dari YouTube ini untuk mendalami materi daripada penulisan teks berita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.